Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Banjir masih merendam sebagian wilayah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Meski sudah mulai surut, sejumlah warga masih memilih untuk mengungsi. Banjir masih merendam permukiman warga di Perumnas Antang, Makassar, Sulawesi Selatan. Tinggian banjir bervariasi, mulai dari 30 cm hingga 1 meter. Sebagian warga pun memilih untuk tetap di pengungsian. Warga juga berharap agar pemerintah memberikan solusi agar banjir tidak terus berulang setiap tahunnya. Kami di sini tidak pernah ada sentuhan pemerintah untuk penanganan yang maksimal. Karena kalau ada memang maksimal, kita tidak akan terjadi begini lagi. Jadi kami hanya warga di sini memohon kepada pemerintah agar bisa merealisasikan janjinya yang kemarin untuk dipermanenkan dia punya penanggulangan ini, sehingga warga masyarakat sini sudah terhindar lagi dari bencana banjir ini. Setelah hampir sepekan berada di pengungsian, sejumlah korban banjir di Kelurahan Katimbang, Kota Makassar mulai terserang penyakit. Mayoritas para pengungsi ini mengalami gatal-gatal dan sakit lambung. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap soal banjir Makassar, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Hendra Bakti di Makassar, Sulawesi Selatan. Hendra, jadi kemarin kita tahu bahwa ada beberapa banjir di 3 kecamatan. Bagaimana kondisinya hingga saat ini? Selamat siang Paskalis dan juga selamat siang saudara. Di Makassar, Sulawesi Selatan untuk saat ini hampir sebagian besar warga yang rumahnya terdampak banjir di hari ini memang rata-rata mulai surut banjir di rumah mereka masing-masing. Setelah sebelumnya ketinggian banjir ini bervariasi antara 1 hingga 2 meter. Jika sebelumnya kami melaporkan di Perumnas Antang, kali ini kami melaporkan terkait dengan banjir yang terjadi di Kodam 3, Kelurahan Katimbang, Makassar, Sulawesi Selatan. Di Masjid Grand Rahmani, sejumlah warga masih mengungsi di tempat ini karena memang rata-rata mereka yang bermukim di wilayah atau di pemukiman Kodam 3 Makassar ini mereka mengungsi ke tempat atau masjid yang memang berdekatan dengan pemukiman mereka. Dibandingkan dengan hari Rabu kemarin, jumlah pengungsi di Grand Rahmani, Masjid Grand Rahmani ini sudah mulai berkurang. Jika kemarin kondisi atau jumlah pengungsi yang mengungsi di tempat ini berada di angka sekitar 220 sampai 250 orang, hari ini sejumlah di antara mereka sudah mulai berangsur-angsur pulang ke rumah mereka hingga menyisakan tinggal sekitar 120 orang saja yang masih mengungsi di tempat ini, terdiri dari ibu-ibu dan juga sejumlah anak dan balita yang ada di tempat ini. Memang saya sempat mencari informasi kepada sejumlah warga yang mengungsi di tempat ini, rata-rata di antara mereka menyampaikan bahwa hari ini sejumlah rumah pengungsi memang sudah mulai surut banjirnya, namun mereka masih menunggu beberapa saat lagi untuk kemudian memutuskan kembali ke rumah. Setelah surut banjir di rumah mereka, permasalahan belum selesai, Paskalis dan juga saudara, karena mereka akan diperhadapkan dengan kondisi rumah yang kemudian kotor dan tentu saja ini membuat mereka harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk kemudian membersihkannya. Berbicara tentang penyebab banjir yang setiap tahun terjadi di wilayah pemukiman Kodam 3, Kelurahan Katimbang, Makassar, Sulawesi Selatan, ada beberapa faktor yang disampaikan oleh pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR di Makassar, Sulawesi Selatan. Di antaranya karena ini merupakan luapan dari 2 sungai besar yang ada di dekat pemukiman warga, yaitu Sungai Bangkala dan juga Sungai Tallo, yang kemudian juga pemukiman warga yang ada di Kodam 3 ini semuanya berada di dataran rendah sehingga cukup mudah air kemudian mengalir ke pemukiman mereka. Jika itu adalah penyebabnya, lalu apa solusinya? Yang pertama dari pihak Balai Besar Wilayah Pompengan Jeneberang Makassar menyampaikan kedepannya akan kemudian membuat tanggul untuk kemudian berfungsi membatasi air
masuk ke dalam pemukiman warga. Selain tanggul apalagi, mereka juga akan mencoba melakukan normalisasi sungai untuk kemudian mengantisipasi agar sungai ini tidak terjadi pendangkalan, sehingga ketika sungai ini sudah dilakukan normalisasi otomatis akan dapat menampung lebih banyak air lagi sehingga mengurangi debit air masuk ke dalam pemukiman warga. Ada juga solusi lain, yaitu membuat kolam regulasi atau waduk di wilayah Maros untuk kemudian menampung air-air yang meluap dari dua sungai besar, yaitu Sungai Bangkala dan Sungai Talo. Paskalis. Oke, Hendra, kalau tadi Anda cerita penyebab lalu juga masih ada beberapa, memang sudah surut tapi banyak warga yang masih bertahan di tempat pengungsian. Nah, selanjutnya bagaimana kondisi mereka saat ini, para pengungsi di tempat pengungsian ini? Ada pengungsi yang sudah mengungsi di tempat ini sudah 7 hari karena ada beberapa yang sudah masuk di masjid ini sekitar hari Jumat pekan lalu. Ini warga yang rumahnya berada di dekat-dekat aliran sungai sehingga mereka terlebih dahulu yang berdampak banjir. Bahkan sampai saat ini masih berada di tempat ini. Namun ada juga di antara mereka yang mungkin pemukimannya agak jauh dari daerah aliran sungai, Sungai Bangkala dan juga Sungai Talo ini yang kemudian rumah mereka sudah mulai surut. Saya berbicara dengan beberapa orang tadi yang ada di lokasi ini, mereka sebenarnya melihat rumah mereka airnya sudah surut, hanya tinggal menyisakan lumpur, namun mereka masih tetap berada di tempat ini karena ada sebagian yang kemudian khawatir akan ada banjir susulan jika curah hujan kembali tinggi di wilayah Kota Makassar. Berbicara tentang curah hujan, memang beberapa hari terakhir ini, khususnya 2 hari terakhir ini, curah hujan di Kota Makassar mulai menurun jika dibandingkan dengan curah hujan yang terjadi pada pekan lalu. Inilah yang menjadi penyebab mengapa banjir mulai surut di wilayah pemukiman warga. Selama di tempat pengungsian ini, warga mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga medis yang ditugaskan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Makassar. Selain penanganan medis, sejumlah relawan juga turut andil dalam membantu dan memberikan hiburan kepada anak-anak yang ada di tempat ini karena ada beberapa relawan yang kemudian terjun langsung untuk memberikan pemulihan trauma kepada anak-anak yang merupakan korban banjir yang ada di tempat ini sehingga warga merasa terbantu. Saya berkomunikasi dengan beberapa warga tadi, rata-rata di antara mereka menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak, dalam hal ini pemerintah, relawan, karena selama mereka di tempat pengungsian ini tidak ada istilah kekurangan makanan di tempat ini. Mereka bahkan menyampaikan makanan cukup melimpah di tempat ini karena sudah disediakan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar sudah membuat dapur umum di tempat ini. Selain itu juga setiap saat ada relawan yang kemudian datang memberikan makanan, termasuk juga pengurus masjid di Grand Rahmani ini informasinya juga membagikan beberapa makanan kepada para pengungsi. Kini sejumlah pengungsi tinggal menunggu waktu untuk kemudian kembali ke rumah mereka. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, yang mengungsi di masjid ini ada beberapa orang yang juga yang merupakan non-muslim yang kemudian mereka akan merayakan Natal besok di tanggal 25. Mereka tetap bersuka cita untuk kemudian nantinya membersihkan rumah di malam ini. Jikalau kondisinya sudah bersih, maka besok akan kembali melaksanakan ibadah Natal. Paskalis. Mengaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Kompas TV Hendra Bakti, terima kasih.